warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diafika Malani dengan NPM 073523111102. Di sini saya dari kelompok 15. Saya akan menjelaskan terkait bab 3, yaitu tutorial interaktif dari tugas sistem multimedia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait latar belakang. Jadi di era digital, media pembelajaran interaktif semakin dibutuhkan. Makromedia Flash 8 menjadi solusi karena mendukung animasi, audio, video, dan programmer caption script. Dengan Flash 8, materi kompleks bisa disajikan secara menarik dan mudah difahami. Proyek ini bertujuan membuat tutorial interaktif yang edukatif serta menjadi panduan praktis bagi pemula dalam pengembangan konten multimedia. Jadi rumusan masalah yang kita angkat di sini itu ada 3, yaitu bagaimana cara menginstal Makromedia Flash 8 yang benar, kemudian bagaimana merancang desain layout pada aplikasi Makromedia Flash 8, lalu bagaimana cara menyimpan dan menjalankan hasil tutorial yang sudah dibuat. Tujuannya itu menjelaskan langkah-langkah instalasi Makromedia Flash 8, kemudian memberikan panduan dalam merancang desain layout yang menarik dan fungsional. Setelah itu menjelaskan cara menyimpan dan menjelaskan hasil akhir dari tutorial yang telah dibuat. Nah, saya masuk pada tujuan yang pertama, yaitu tutorial menginstal Makromedia di Flash 8. Jadi yang pertama menunjukkan tampilan hasil pencarian di Google dengan kata kunci Makromedia Flash 8 download. Jadi di bagian paling atas terlihat link dari situs Softonic yang menyediakan software Makromedia Flash 8. Setelah itu, yang kedua memperlihatkan halaman download dari Softonic. Di sini dijelaskan bahwa Makromedia Flash 8 tersedia untuk diunduh secara gratis, cepat, dan aman dari virus. Terdapat tombol hijau bertuliskan download for PC yang bisa diklik untuk memulai pengunduhan file instalasi. Setelah itu yang ketiga menunjukkan jendela unduhan di browser web. Terlihat sebuah file sedang diunduh. Setelah itu yang keempat menunjukkan jendela awal instalasi dari Install Shell Wizard untuk Makromedia Flash 8. Dalam jendela itu dijelaskan bahwa software yang akan diinstal mencakup Makromedia Flash 8, kemudian Extension Manager, Flash 8, Video Encoder, dan Flash Video Exporter 2.0. Untuk memulai, pengguna perlu menekan tombol Next. Setelah menekan tombol Next, akan menampilkan halaman lisensi yang harus disetujui oleh pengguna. Ini adalah bagian dari standar instalasi software yang membuat perjanjian antara pengguna dan pihak Makromedia. Jadi pengguna harus memilih opsi yaitu I accept the terms in the license agreement sebelum bisa melanjutkan proses instalasi ke tahap berikutnya. Jadi setelah kita memilih opsi tersebut, jadi akan memperlihatkan tampilan pemilihan direktori instalasi. Jadi secara default, Makromedia Flash 8 akan diinstal di folder tersebut. Kemudian pengguna juga diberi pilihan untuk membuat shortcut di Quick Launch Bar atau di desktop, meskipun keduanya belum disentang. Ketujuh, menunjukkan pilihan untuk menginstal Makromedia Flash Player sebagai bagian dari proses instalasi utama. Jadi opsi ini dicentang secara otomatis karena Flash Player dibutuhkan untuk menjalankan konten Flash yang akan dibuat menggunakan software ini. 8 adalah jendela konfirmasi bahwa semua pengaturan instalasi telah lengkap dan siap dimulai. Pengguna cukup menekan tombol install untuk memulai proses penyalinan dan pemesanan file ke komputer. Ke-9 yaitu menunjukkan bahwa proses instalasi sedang berjalan. Jadi bar hijau menunjukkan progress, yang berarti file-file program sedang dipindahkan ke direktori instalasi yang dipilih. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Dan yang ke-10 yaitu menunjukkan bahwa instalasi telah berhasil diselesaikan. Dan akan muncul pesan seperti pada gambar. Itu menandakan bahwa semua file telah terpasang dengan benar. Jadi pengguna tinggal klik tombol finish untuk menutup jendela dan mengakhiri proses instalasi. Kemudian yang ke-11 menunjukkan jendela
aktivasi Macromedia Flash 8 yang muncul saat pertama kali dijalankan. Jadi pengguna diberi pilihan untuk memasukkan nomor seri guna, mengaktifkan program secara penuh, atau menggunakan versi percobaan selama 30 hari. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri, yaitu pengguna memilih versi percobaan selama 30 hari. Jadi dengan akses penuh ke seluruh fitur. Kemudian setelah itu ada penampilan jendela pemilihan edisi dalam mode trial. Jadi pengguna dapat memilih antara Flash Basic 8 yang menyediakan fitur standar atau Flash Professional 8 yang memiliki fitur lebih lengkap untuk pembuatan konten multimedia interaktif secara profesional. Kemudian yang terakhir yaitu memperlihatkan tampilan utama antarmuka Flash Basic 8 setelah program dibuka. Jadi di situ pengguna dapat memulai membuat proyek baru, membuka file yang sudah ada, menggunakan template, serta mengakses panduan, dokumentasi, dan tautan pembelian produk melalui situs resmi Macromedia. Setelah itu, pada tujuan yang kedua itu merancang desain layout. Jadi gambar di samping ini menampilkan 4 contoh tata letak dasar atau wireframe untuk sebuah tutorial atau konten. Jadi masing-masing itu memiliki judul tutorial dan area materi atau isi di tengah. Perbedaannya terletak pada penempatan menu navigasi. Ada di sisi kiri, kanan, atas, atau bawah, menunjukkan variasi desain antarmuka. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Gumairi Kemhai, NPM 0735231190 dari kelompok 15. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 3 yaitu tutorial interaktif yang dimana saya dan teman kelompok saya membagi untuk penjelasan di mana saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan dan menjalankan hasil tutorial yang sudah dibuat. Sebelum masuk ke penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tutorial interaktif. Di era digital, media pembelajaran interaktif semakin dibutuhkan. Macromedia Flash 8 menjadi solusi karena mendukung animasi, audio, video, dan pemrograman action script dengan Flash 8. Materi kompleks bisa disajikan secara menarik dan mudah dipahami. Proyek ini bertujuan membuat tutorial interaktif yang edukatif serta menjadi panduan praktis bagi pemula dalam pengembangan konten multimedia. Jadi di sini kan rumusan masalah yang akan saya bahas di sini bagaimana cara menyimpan dan menjalankan hasil tutorial yang sudah dibuat. Lalu tujuannya menjelaskan cara menyimpan dan menjalankan hasil akhir dari tutorial yang telah dibuat agar dapat digunakan. Langsung saja kita ke Nah, di sini menjalankan hasil tutorial. Di sini adalah tampilan interface yang telah kami buat, di mana bernama Game Online Quiz. Nah, ini adalah layar pembuka atau halaman judul game quiz, terlihat dari tulisan Game Online Quiz di bagian atas dan sebuah tombol besar bertuliskan main di bagian bawah, mengindikasikan bahwa pengguna harus menekan tombol tersebut untuk memulai permainan. Nah, kemudian di sini kita setelah menekan main, pengguna diarahkan ke layar ini terdapat tulisan input nama dan sebuah kolom input di bawahnya yang sudah terisi dengan nama Navika. Di bagian bawah kolom input ada tombol Go yang kemungkinan digunakan untuk melanjutkan setelah nama dimasukkan. Lalu ini adalah salah satu layar pertanyaan kuis. Pertanyaan yang diajukan adalah jawablah pertanyaan berikut. Ini layar komputer disebut. Ada 4 pilihan jawaban: A. Mouse, B. Speaker, C. Monitor, dan D. Keyboard yang ditempatkan di atas ikon lingkaran. Nah, di sini layar komputer disebut monitor. Kemudian di sini layar pertanyaan kuis lainnya seperti ini. Keyboard digunakan untuk mengetik. Nah, kemudian
menjalankan ini nih. Selanjutnya alat untuk mencetak dokumen yaitu printer contohnya. Lalu di sini, ini adalah layar akhir permainan atau layar hasil. Setelah menjawab semua pertanyaan, pengguna akan melihat selamat, diikuti dengan nama yang dimasukkan Navika di bawahnya. Tertera skor kita dan skor yang didapat. Dalam kasus ini 100. Ini menunjukkan bahwa permainan telah selesai dan pengguna mendapatkan skor sempurna. Nah, untuk itu saya akan mencoba menjalankan di sini. Nah, di sini main, kemudian kita masukkan nama Navika, lalu go. Google Chrome adalah browser. Keyboard digunakan untuk magnetic. Layar komputer disebut monitor. Excel digunakan untuk mengelola angka. Alat untuk mencetak dokumen printer. Nah, Navika, selamat, skor Anda 100. Seperti itu contoh dari penerapan hasil tutorial. Nah, kesimpulannya, hasil perancangan ini dan implementasi tutorial interaktif menggunakan Macromedia Flash 8 menunjukkan kemudahan dalam instalasi aplikasi melalui pengunduhan dan langkah standar, memungkinkan pengguna mengakses fitur lengkapnya. Proses perancangan desain layout terbukti fleksibel, memungkinkan pembuatan antarmuka yang menarik dan fungsional dengan memanfaatkan berbagai alat yang tersedia di Flash 8. Terakhir, penyimpanan proyek dalam format FLA untuk pengeditan dan ekspor ke SWF untuk eksekusi disertai dengan pengujian menyeluruh menggunakan fitur test movie. Sangat krusial untuk memastikan semua elemen interaktif bekerja optimal dan menghasilkan tutorial yang siap digunakan. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.